warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala la haula wa la quwata illa billah. Yang saya muliakan Bapak Ketua DKM Masjid Ar-Rahmah, Bapak Haji Usman, semoga Allah memuliakan Bapak di dunia dan akhirat. Wakilnya Bapak Haji Joko, saya hormati Ustadz Bapak Haji Joko dan para jamaah Masjid Ar-Rahmah yang mudah-mudahan akan masuk surga semuanya, bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW, orang yang sangat kita cintai bersama. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Ketua RW, Bapak-bapak Ketua RT dari 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 ya, 7 RT. Alhamdulillah. Kalau rumahnya ada 600 nanti ya, kompleksnya namanya PPI lah. Kalau dulu ada FFI, Festival Film Indonesia. Kalau sekian dulu Pak ya, waktu zaman apa ya, zaman kuda gigit kue talam. Alhamdulillah. Yang saya hormati para jamaah sekalian, para pejuang subuh yang mulia, subhanallah, di ibu-ibu yang di luar sana yang tidak kecil peranannya bagi terselenggaranya acara ini. Dan yang selanjutnya juga yang menjemput saya, Bapak Iskandar dan Bapak Puryadi. Dia di rumah saya itu tadi sebelum jam 3 itu udah di rumah saya. Mereka ini dalam keadaan hujan deras. Alhamdulillah itu Pak Iskandar supir baris Dakar ya Pak, bisa gitu Pak. Alhamdulillah. Sebelum jam 4, kira-kira 4 kurang 15 udah sampai sini Bapak sekalian. Alhamdulillah diterima oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dalam keadaan cerah-cerah wajahnya, sebagai tanda keikhlasan hati untuk mendapatkan informasi dari Allah dan Rasul. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah Masjid Ar-Rahmah yang berbahagia, judul yang saya sampaikan adalah Nabi Muhammad, beliau adalah manusia hebat. Padahal dia sebelumnya juga berkata, dia berkata yang diabadikan oleh Al-Quran, Qul innama ana basyarum mislukum, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu. Yuha ilayya, yang diwahyukan kepadaku Al-Quran ini. Ketika Nabi Muhammad datang ke sebuah majelis, orang-orang berdiri Pak, orang-orang berdiri. Lantas Nabi berkata, Ijlis ya akhi, ijlis ya akhi, duduk saudara-saudaraku, duduk saudara-saudara. Jangan perlakukan aku seperti orang-orang Romawi memperlakukan kaisar-kaisar. Jangan kau perlakukan aku seperti orang-orang Persia memperlakukan Kisra.
Jangan kau perlakukan aku seperti orang-orang Nasrani memperlakukan Isa Al-Masih. Aku khawatir kalian akan menuhankan aku. Muncullah ayat ini, innama ana basyarum mithlukum. Saya ini manusia sama seperti kamu. Saya ngantuk, saya tidur, saya capek, saya lapar, saya punya istri dan lain-lain. Perbedaan kita sama Nabi itu sedikit, Bapak-bapak sekalian. Nabi itu sedikit-sedikit sedekah, ya Pak. Kalau kita sedekahnya sedikit, betul ya Pak? Nabi sedikit-sedikit sedekah, kalau kita sedekahnya sedikit. Nabi sedikit-sedikit sholat, kalau kita sholatnya sedikit. Apalagi Pak ya, Nabi sedikit-sedikit membantu orang banyak, tetapi kita membantu orang banyaknya sedikit. Nabi marahnya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit marah. Ya Pak, ya Bu. Masya Allah, Nabi ngambeknya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit pundung. Masya Allah. Jadi supaya kita ini sama, kata-kata sedikit-sedikit itu tim X Pak. Ntar kita insya Allah sama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berani di tim X Bu? Berani. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang hebat. Di mana saja beliau hebat. Di rumah hebat, di masjid hebat, di pasar hebat, di medan peperangan hebat. Kalau kita mungkin hebat di perusahaan, tetapi di masjid kita jarang-jarang kelihatan. Kita mungkin hebat di pasar, tetapi di rumah belum tentu kita hebat. Nabi di mana saja beliau hebat. Suatu saat ada pertempuran, 20.000 lawan 200.000 tentara Romawi. Sudahlah banyak, strategi militernya hebat, persenjataannya mutakhir pada zaman itu. Kalau Nabi Muhammad itu cuma 20.000, persenjataannya biasa, orang-orangnya juga biasa, banyak yang keder, Bapak bahasa Betawi itu keder Pak ya, banyak yang jatuh moral, jatuh mental. Akhirnya Nabi Muhammad muncul di depan dengan kudanya, lantas beliau mukanya ke langit, dia berudah ke langit. Begitu air liurnya Nabi mau tumpah ke bumi, seluruh sahabat berebut Bapak sekalian ingin menangkap ludahnya Nabi. Sehingga Panglima Romawi berpikir, Muhammad ludahnya aja nggak boleh jatuh, apalagi orangnya. Jatuh nih Pak mentalnya, diserbu sama para sahabat-sahabat, perang itu dimenangkan oleh umat Islam. Kita ini kalau jadi pimpinan harus berani gitu Pak, mengambil keputusan itu dalam saat genting itu harus berani. Mau jadi pemimpin RT, jadi RW, jadi DKM, mau jadi pimpinan rumah tangga pun sama. Jadi pimpinan rumah tangga pun sama. Ada orang datang ke rumah kita mau melamar anak kita, itu yang pertama kali selain anak kita yang memutuskan, orang tua itu pimpinannya adalah para ayahnya.
Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para suami itu pimpinan di rumah tangga. Kalau ibu-ibu, kalau ibaratnya kita main bola, suami itu striker, ibu-ibu kiper, Pak. Sejago-jagonya Maradona, Messi, striker, kalau gak ada kipernya, Pak, 14-0 kayak kemarin. Ya, Pak. Itu kata orang-orang, jangan-jangan tuh kipernya orang Jogja kali, Pak. Jadi begitu ada penyerangnya mau masukin bola, monggo kerso panjenengan, ya masuk, orang disuruh, bukan dijagain, disuruh. Berarti 14-0. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, datang nih orang pengen melamar anak kita, tanya, ya kan, agamanya apa, orang tuanya siapa, nama kamu siapa, kerjaannya di mana, kendaraannya soang apa bebek, kan tanya itu. Ngapain kalau saben malam minggu piket ke rumah saya 3 kali nih udah nih, tanya. Itu kita pimpinan, jangan biarin aja. Kalau orang Betawi dulu bilang, anak kita ditukar sama martabak, kita mau aja, Pak. Maksudnya apa? Dikasih martabak, anaknya dibawa kemana-mana, subuh-subuh baru pulang, Pak. Lah bocah dibawa subuh-subuh, semalaman cuma ditukar sama martabak, ditukar sama juhi, ditukar sama capcay. Udah anak kita diunyeng-unyeng sana. Nauzubillah. Lantas beliau adalah hebat kapan saja. Kapan saja. Malam beliau hebat. Kalau kita kan memulai kegiatan itu subuh, tapi kalau Nabi Muhammad memulai kegiatan itu malam, 2:30, jam 3 udah mandi beliau, sholat tahajud, lantas baru datang ke masjid subuh, dan seterusnya dan seterusnya. Siang hebat, pagi hebat, sore hebat. Terima kasih Mas Bro. Jazakallah. Malam hebat, kapan saja beliau hebat. Musim dingin hebat, musim panas hebat, musim apa aja hebat. Musim paceklik hebat, muslim hingar-bingar juga hebat. Itu Nabi Muhammad SAW. Lanjutnya, beliau hebat di hadapan siapa saja. Di hadapan sahabat-sahabatnya beliau hebat. Di hadapan musuhnya beliau juga hebat. Pernah dengar cerita Darsun nggak, Pak? Darsun itu orang kafir jahiliyah. Pada suatu peperangan, sahabat-sahabat tertidur lelah. Darsun ini menyelinap masuk ke tendanya Nabi Muhammad, kemahnya Nabi Muhammad, menghunuskan pedang, ditusuk ke lehernya Nabi Muhammad. Muhammad, sekarang pedang ini sudah saya hunus ke hadapan, sudah persis di depan lehermu. Mau kemana kamu? Siapa yang akan menolongmu? Ini baru di sini. Kalau kita gimana itu, Pak? Pedang dari sini gimana itu, Pak? Siapa yang menolong nih? Kan begitu kata Darsun. Nabi Muhammad bilang, Allah penolong saya. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ananda tadi, jadi tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, Allah akan tolong kamu dan akan ditetapkan posisi kamu, kedudukan kamu. Jatuh pedangnya itu, gemeter dengar nama Allah keluar dari mulut yang suci. Siapa yang akan menolong kamu, Muhammad? Allah. Bak, jatuh. Lantas Nabi Muhammad balik, tusuk lagi ke lehernya. Siapa yang menolong kamu nih? Saya udah di depan kamu, pedang di depan kamu digantian nih. Apa ngomongnya? Engkau adalah orang baik Muhammad, kagak bakalan masuk saya. Masuk Islam tuh Darsun. Itu di hadapan siapa saja. Bapak pernah tahu? Nah, ini pasti tahu rumah ini, Pak ya. Ini rumahnya orang-orang Jawa nih, Pak. Banyak orang Jawa di sini, Pak. Banyak ya? 50% ada kali ya? Hah? 70 ya? 70%. Ibu-ibu di sana orang Jawa juga kan? Nah, pokoknya di mana-mana orang Jawa itu 3
3/4-nya Indonesia itu orang Jawa. 3/4 yang memuji bukan manusia biasa, bukan hanya manusia, tapi akhlaknya Nabi itu yang muji adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini pernyataan Allah dalam surat Al-Qalam ayat 4. Dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur, berakhlak yang mulia, berakhlak yang sangat tinggi. Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi itu luar biasa, Pak. Nabi itu kalau dipanggil sama orang, misalnya dipanggil sama orang budak gitu, Pak, atau bekas budak, misalnya Bilal hitam, Usama hitam, itu manggil Nabi, ya Rasulullah. Kalau kita kan kalau dipanggil lihat yang memanggil ya Pak. Kalau yang manggil orang berbeda, kita putar di seluruh badan kita. Ya Pak, ada apa-apa kan gitu Pak. Itu kalau yang manggil sekian, yang manggil kita bos, yang manggil kita direktur, komandan, itu yang manggil kita cewek cantik. Waduh, kita betulin tuh kumis kita. Ya kan? Kita betulin jenggot kita. Padahal udah lupa nih, orang umurnya udah 71, dia ngaku 17. 71 kan boleh balik 17. Kalau 72 27. Padahal kata orang Jawa nih, umurnya ada manfaatnya. Orang Jawa tuh bilangnya 20, habis 20 bukan 20 siji, tapi selikur. Betul lah. Ada artinya itu. Selikur katanya selingan cari kursi katanya. Selingan cari kursi. Nanti ada 30, 34, 35, nanti ada 40, 44, 45, 40 situ, 46. Tetapi sampai ke 49, 40 songo, orang Jawa bilangnya bukan 50, tetapi sek. Itu artinya ada singkatannya Pak. Seket itu artinya kalau umur dari 50, seket artinya orang Jawa sudah senang ketuhanan. Seket itu senang ketuhanan. Saya baca nih di Ronggowarsito, senang ketuhanan. Yang perempuan sudah seket, senang ketu, artinya udah senang kerudungan Pak. Karena kan alhamdulillah Pak, di kondangan-kondangan kan ibu-ibu udah pada kerudungan semua Pak. Kalau yang nggak kerudungan, dia non Islam. Kalau nggak, ibu-ibu kurang normal. Iya ya, kurang normal orang. Masa emak pakai celana blue jean yang pendek segini, bukan digunting Pak, dibacok. Kan robek-robek tuh Pak. Masya Allah. Kalau mbah saya nih, mbah saya kan orang Purwokerto, ngomongnya begini Pak. Kalau melihat cucunya yang dari mana-mana itu pakai celana segini, mbah saya bilang, kae kalau wong Landa pantes nganggo katok pendek, ya Pak. Pantes wong Landa tuh Inggris, Jerman, Prancis, pantes Itali, pantes. Kenapa? Kae pupune pink, kata mbak saya. Tahu nggak artinya apa? Pahanya merah jambu, jadi pantas pakai celana pendek. Nek kowe, nek Rika, orang pantas. Kenapa? Pahamu kayak wit kelapa, kayak pohon kelapa, kata mbak saya. Bocor-bocor, betok rawa, yang melihat kesian, kata mbak saya. Itu anak terus ganti celananya tuh Pak. Mbak saya tuh orang tua kan enak kok ngomongnya, abang pakai pusing-pusing, ya kan? Nah saya kembali nih, kalau sudah seket siji, seket loro, seket telu, sampai seket songo, bukan 60 Pak.
Apa Pak bahasa Jawanya 60? Suwida. Apa arti suwida? Sewaktu-waktu tindak. Wah, serem ya? Sesuai dengan hadis Nabi, Amarin min ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku sekitar 60 sampai 70. Orang Jawa ini namanya begitu. Suwida itu artinya sewaktu-waktu tindak. Tindak mana di kanggur bentu mati. Oh, bersyukur jadi orang Jawa. Bersyukur jadi orang Jawa. Orang Jawa jangankan membela agamanya, membela istrinya juga luar biasa. Nih, mendengar orang Jawanya. Sadumuk batuk, sayari bumi, pecahin godok, putahin rubio. Betul Pak? Betul Pak? Orang Jawa asli. Artinya apa? Sadumuk batuk. Kalau ada laki-laki lain iseng nyolek-nyolek jidatnya istri saya jidatnya dicolek. Terus sayari bumi itu, tanah sejengkal saya dirampas. Orang Jawa yang asli akan mempertaruhkan nyawanya dengan mengatakan pecah engdo. Gak ada apa-apanya di dada saya pecah. Utah rubio. Berliter-liter darah keluar dari dalam demi mempertahankan kehormatan istri, kehormatan sayari bumi itu tanah air. Apalagi agamanya. Buya Hamka itu orang halus. Buya Hamka itu orang halus, orang santun, ulama lurus, ilmunya banyak. Dia berkata, kalau kamu punya agama dihina orang, kamu diam saja, ganti baju kamu dengan kain kafan. Luar biasa kan? Karena pada waktu itu sudah jadi jenazah. Lantas takbirkan 4 kali, gelontorkan ke Pondok Rangon. Kuburan daerah saya Pondok Rangon. Sini kuburan apa namanya? Hah? Apa? Kali Suren. Udah terbanjir, bebas longsor, bebas ketepok nyamuk, kagak ada. Tapi tiap hari orang berani rela, suka atau nggak suka mendaftarnya. Nggak usah pakai akad kredit, main jempol rumah. Betul Pak? Saya tadi Suren apa? Kali Suren ya. Dikit lagi penuh. Ente masih muda, ya kan? Tapi kalau bapak juga Pak, tenang aja Pak, belum tentu yang tua duluan. Sebab umur itu, maut itu nomor cabut, bukan nomor urut Pak. Betul Pak? Maut itu bukan nomor urut. Kalau nomor urut kan kakeknya dulu, neneknya, bapaknya, emaknya, baru dia kan gitu Pak. Tapi enggak, maut itu nomor urut. Buktinya apa? Kenapa yang dicabut Nike Ardila dulu? Kenapa bukan Titik Puspa? Itu nggak beres loh Pak. Jadi anak muda itu maksud saya jangan sok-sokan. Saya masih muda, saya masih sehat. Oh nggak bisa. Malaikat Israel dia nggak tahu delivery ordernya, dia nggak tahu. Yang penting dia jalan aja hari ini. Cabut secabut-cabutnya, nggak ada urusan dia. Dia nggak pakai kesian sama kita. Disuruh cabut, mau kiai, mau artis, mau orang biasa, mau sarjana, nggak ada urusan. Baik, kembali lagi. Moral Nabi Muhammad kalau dipanggil tadi, ya Rasulullah, dia apa namanya? Dia putar seluruh badannya. Ada apa saudara? Kalau kita kan enggak. Kalau yang manggil orang susah, hidung kita doang yang nyaut. Pak Pur, Pak Iskandar, gitu Pak Pur, Pak Iskandar sehat. Korannya itu nggak diturunin Pak, ngegerem dong di sini. Mudah-mudahan polip tuh orang. Udah deh, ngomong cepetan. Paling ujung-ujungnya minjem duit loh. Kalau Rasulullah dia putar seluruh badannya. Ada apa saudara? Badannya cuma putar Pak. Berhadapan sama yang manggil. Kenapa? Karena
karena di hadapan Rasulullah seluruh manusia itu berharga. Di hadapan Rasulullah semua manusia bernilai. Kalau kita kan nggak, ukuran nilai dan harga itu fulus. Kulu sayin mulus bil fulus, mafi fulus mampus. Itu hadisnya dari Arab Pekojan, bukan dari namanya. Ya, jangan dihafalin. Nggak boleh dihafalin. Kalau sekedar pengetahuan boleh saja. Baik, beliau memimpin dengan moral force. Nabi kalau pidato seluruh tiker ini rapat, nggak ada celah untuk manusia lowong itu nggak penuh. Kalau saya pidato kan banyak yang masih kosong itu ya. Di depan sana itu ada pemuda namanya Abdullah Al-Bajali. Dia mau masuk penuh, dia mau mundur ulang, jangan-jangan Rasulullah memberikan nasihat-nasihat atau jangan-jangan yang sangat penting. Nabi tahu dia mau maju mundur itu. Abdullah masuk, nggak kebagian tikar ya Rasulullah, masuk, minta permisi sama saudara-saudara. Begitu sampai megang-megang pundaknya saudara-saudaranya sampai di depan Nabi Muhammad, apa yang terjadi? Duduk. Kata Nabi, kata Abdullah, saya nggak kebagian tikar ya Rasulullah. Apa yang terjadi? Sorban ini dibuka, dilipat sama Nabi dengan tangannya yang suci. Duduklah kau di atasnya. Duduklah kau di atasnya. Ada ulama yang gitu Pak. Ada ulama disenggol sorbannya, kita disumpahin larat tutup-tutupin. Satu turunan aja udah berat. Duduklah kau di atasnya. Itu Abdullah Al-Bajali menggigil Pak. Sorban disuruh duduk di atasnya. Sama Abdullah Al-Bajali diambil juga ya. Diambil, dipegang, bukan didudukin, dicium dengan air mata berlinang-linang. Ya Rasulullah, semoga engkau senantiasa dimuliakan oleh Allah di waktu hidupmu dan di waktu kematianmu, karena engkau telah memuliakan aku, orang hina, orang miskin, orang terbuang di Madinah ini. Kau biarkan aku duduk di atas sorbanmu yang biasa kau letakkan di atas pundakmu, kau letakkan di atas kepalamu. Itu akhlak yang luar biasa. Ada yang bisa begitu? Nih sorban nih. Sorban mempantat manusia kan lebih mulia mana Pak? Ini bisa dicuci, di Tanah Abang banyak. Karena dia ditaruh di leher kita aja jadi terhormat di sorban, ya kan? Kalau saya taruh di mana-mana, gimana? Kalau saya taruh di meja, dia ketaplak ini. Betul. Makanya jangan salah-salah teman. Kulit itu kalau temennya sama Quran enak kok. Kan jadi sarungnya Quran, Qurannya dicium, kulitnya dicium juga sama orang. Temennya benar. Tapi coba kulit ditaruh di beduk Pak. Itu salah dia teman. Pagi-pagi nggak salah apa-apa, main kemplang, duduk. Gua nggak salah apa-apa, main tambol aja. Memimpin dengan moral force. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, sehingga beliau juga bersabda, "Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi kalau orang mengikut Rasulullah, akhlaknya tidak mulia, bakal menjadi pengikut Rasulullah. Ada akhlak sama Allah, akhlak sama orang tua, akhlak sama sesama, akhlak sama istri, akhlak sama suami, ya kan? Akhlak sama istri kan ada.
Nabi Muhammad berakhlak sama istrinya, manggil istrinya, iya Humairah. Tahu apa tuh? Assalamualaikum ya Humairah. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Kan gitu Pak. Kalau kita manggil istri kita apa kira-kira? Istri kita orangnya nggak putih, kita panggilnya apa? Tem, gua mau ngopi nih tem. Ntar gua campur dikit sama baygon. Orang dipanggil hitam, padahal kan langsat begini. Istri kita nggak kurus, manggilnya apa? Dul. Kan ada namanya, ada Halimah, ada Sa'diyah, ada Fatimah, manggilnya dakut. Dulu waktu masih muda merayunya setinggi langit. Engkau adalah pujaan hati, engkau adalah sah bandar cintaku, engkau adalah pelabuhan hatiku yang terakhir. Istri kita teriak, gua kira lu Tanjung Priok. Dulu waktu ngelamar, sekarang udah 2 tahun di jantung hati, Masya Allah. Dan ini juga asja'an nasa wa ajwadu nasi. Rasulullah adalah manusia yang paling berani dan paling dermawan. Paling berani dan paling dermawan. Perang Ali bin Abi Thalib itu ngumpet di belakang jubahnya Nabi. Kan dia di depan Nabi. Dan dia adalah dermawan. Dikasih duit 70.000 dirham, dibagi-bagi sampai habis. Yang dia bagi-bagi itu 70.000 habis. Datang orang yang benar-benar membutuhkan. Ya Rasulullah, ya, katanya engkau bagi-bagi duit ya tadi ya? Iya. Saya perlu ya Rasulullah, istri saya sakit. Ya, di rumah beras nggak ada. Kalau kita gitu Pak ya. Kalau dia kan gandum, nggak ada. Tolong ya Rasulullah, diperiksa kantong belakang, nggak ada, yang udah habis. Sudah habis, saudara. Tapi aku perlu ya Rasulullah. Oke, kamu berhutang kepada Pak Joko. Tulis nama aku, karena nama kamu kan gak dipercaya. Namaku kan dipercaya. Kalau orang kaya kan berhutang gampang, ya. Coba kita ke bank 10 juta, sampai botak sariawan nggak dikasih tahu. Tetapi coba yang matanya kecil tuh Pak, pakai celana pendek doang, miliaran keluar, triliunan keluar, dibayar nggak? Dibawa kabur sama kita, galak banget tukang bank. Akhirnya kita ketemunya sama bangke, bank keliling. Kenapa orang bank resminya kita nggak dikasih? Ya Pak. Akhirnya bangke pada datang, rumah tangga pada hancur, suami istri pada berantem. Kalau daerah saya itu ada tulisan, bangke kesini berhadapan sama masyarakat. Bapak berani, itu Pak. Harusnya tulisan juga sini Pak. Ya, yang tulisannya bagus-bagus kan Pak. Beliau terbiasa dengan terpaan dan kesulitan. Ini rahasianya dia jadi manusia hebat. Sampai Allah mengabadi. Ya, alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Terusnya apa Pak? Selanjutnya apa kita kan? Yang selanjutnya apa itu Pak? Wa wada'na angka wisra. Dan kami menghilangkan apa itu daripada beban. Nah ini. Terusnya apa lagi itu? Yang selanjutnya, ayat yang selanjutnya, allazi wadadhra, memberatkan punggung. Lantas ayat keempatnya, warafa'na laka dzikra, dan kami tinggikan sebutan bagimu nama. Sampai sini saya akan berhenti dulu. Nama yang
paling disebut manusia terbanyak di dunia ini, hitungannya lebih cepat dari detik, adalah nama Allah, setelah itu nama Nabi Muhammad SAW. Betul Pak? Ini sekarang kita azan subuh sudah kelar. Di belahan bumi yang lain masih ada orang yang azan isya. Di belahan bumi yang lain masih ada orang azan maghrib, azan asar, azan johor, dan mungkin di belahan bumi yang lain masih juga ada yang azan subuh. Selama masih ada azan di dunia ini, nama Nabi Muhammad lebih cepat dari detik. Belum lagi orang sholawatan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim. Selama masih ada orang sholat, orang bersolawat, selama masih ada di masjid-masjid disebutkan nama Nabi Muhammad, begitu nama Nabi Muhammad disebutkan, paling tidak Allahumma sholli wa sallim alaihi, paling tidak. Kalau enggak, apa namanya, misalnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa Pak? Kalau yang paling cepatnya itu, yang paling cepat, sholawat yang paling cepat, misalnya utama Muhammad, shollu ala Nabi, itu paling cepat. Enggak ada nama yang lebih populer dari nama Muhammad, yang tertinggi, yang tercepat di dunia ini, kecuali nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana aja nih? Luar biasa. Lantas Allah menyatakan lagi, wa inna ma'a usri yusra, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudian. Bahkan ada ulama yang mengatakan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi kesulitan itu udah berbeda dengan kemudahan, sampai Allah mengatakannya 2 kali, inna ma'a usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Al-Insyirah, ya. Lantas Allah mengatakan lagi ayat 7-nya, wa idza faragta fansab, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah urusan lain dengan sungguh-sungguh. Tapi ingat, jangan lupa wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Ini rahasia Nabi yang selalu. Beliau memimpin dengan keteladanan. Namanya sense of imitation. Kalau istilahnya orang-orang guru kayak Pak Iskandar, sense of imitation, keteladanan. Nabi Muhammad itu bersedekah dulu, baru nyuruh orang lain sedekah. Nabi Muhammad itu sholat tahajud dulu, baru nyuruh orang lain tahajud. Bahkan tahajud buat dirinya itu wajib, kalau buat umatnya sunnah. Kalau kita kan kagak tahajud loh, belum subuh aja kagak. Bagaimana masuk? Misalnya ini, bapaknya main gapre, terus anak disuruh ngaji, disuruh sholat, bapaknya lagi ngocok malam 6. Sholat. Kalau dulu kita takut sama bapak kita, anak sekarang enggak. Bapak nyuruh sholat, bapak aja gaplek. Makanya jangan coba-coba. Jangan sampai borok kita ketahuan sama anak-anak kita. Misalnya Pak, dulu anak saya sekolahnya di SMA 3, zaman film Ayat-Ayat Cinta itu. Ya, ternyata dia nonton di 21 itu, di depannya itu bersama temen ini, bersama anak-anak perempuan di belakang, terus ada babenya temen yang di sebelah ini. Anak saya namanya Imel. Itu kayak babe lo. Itu babe datang bawa cewek Pak, bawa cewek sambil gonta-ganti gitu kan. Kayaknya bawa cewek, tapi kan bukan mak lo kan lagi stroke. Tuh barang belum namanya itu lagi. Bapak-bapak sekalian,
bagi kita. Kalau dalam sebuah pertemuan yang gelap-gelapan, kita bareng sama perempuan lain yang bukan istri kita. Kira-kira apa di benaknya dia? Apa kira-kira Pak di pikiran dia? Ternyata yang selama ini saya panggil ayah, ternyata yang selama ini saya panggil bapak, yang saya panggil papi, yang saya panggil abi, ternyata playboy cap centong, ternyata sampah. Anak begini bisa nggak dinasihatin? Anak begini bisa nggak dikasih wejangan sama kita? Misalnya kita kalau pulang itu anak pergi, Neng, kalau pulang jangan malam-malam Neng, jangan pacaran Neng. Anak kita ngomongnya apa dalam hatinya? Lah, kayak gue nggak tahu lo aja. Itu jangan sampai. Keteladanan itu penting. Omongannya penting. Saya pernah ceramah di Priok, itu ada di Kapolres, tulisannya bagus. Ya, satu percontohan lebih hebat daripada 1000 pemarahan. Satu percontohan, misalnya komandannya sholat, yang lain sholat Pak. Polisi, tentara itu komando, enak menjadi tentara itu. Jadi polisi itu enak kalau pangkatnya tinggi. Sholat, semuanya sholat, gak ada urusan, gak kayak kita sholat. Ini kena kencing, ini kena aja, kalau polisi, gak sholat, pusat, mendingan sholat daripada pusat Pak. Pusat kan dipijitinnya bisa 3 jam. Itu enaknya orang punya keteladanan. Apalagi yang memberi teladan orang berpangkat, enak, ya kan? Enak. Kalau kita kan kurang, godam kita kurang. Inilah yang dikatakan sangat terkenal. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang terbaik bagimu, yaitu pada orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebutkan. Rahasia selanjutnya, beliau mempunyai keyakinan terhadap agamanya sangat kuat. Ini keyakinannya bahwa agamanya akan tersebar ke seluruh dunia, sampai ke Indonesia. Tadinya kan cuma di Mekah Madinah doang. Kok bisa ke Eropa, kok bisa ke Afrika, ke Amerika, dan lain-lain. Tiap hari di Jerman orang syahadat, tiap hari di Amerika orang syahadat. Teman saya tinggal di Seattle, kira-kira tahun 87 dia ke Seattle. Nyari masjid susah, nyari musola susah. Sekarang di Amerika dekat mall ada musola, ada masjid, dekat SPBU, dekat keramaian, dekat tempat sirkus, semuanya udah enak sekarang. Nggak disangka itu. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah 33, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diterangkan, untuk dimenangkannya segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Tiap hari, mohon maaf, tidak ada satu ilmuwan pun yang masuk ke agama Hindu, ke agama Kristen, enggak. Tetapi ilmuwan terakhir nih Pak, profesor matematika Amerika namanya Jeffrey Lang, itu ateis, masuk Islam gara-gara mendengar surat Ad-Duha, nangis. Kita dengar Ad-Duha nggak nangis Pak? Nangis nggak Pak? Nangis kalau sudah hilang, ya kan? Tapi kalau kata ibu kita, sendal hilang itu musibah kecil. Sendal kita hilang, sepatu kita hilang, terus musibah kecil. Motor kita hilang juga musibah kecil. Musibah besar adalah sendal lo belum pernah parkir di masjid, sepatu lo belum pernah parkir di masjid, Honda Vario lo belum pernah parkir di masjid. Ke Korea udah, ke Jepang udah, ke gunung Mount Everest di Himalaya udah, ke gunung
Kilimanjaro di Afrika udah. Masjid di belakang rumah lo belum dah. Ternyata perjalanan terjauh dan terberat adalah masjid. Tapi ditepis oleh orang-orang Muslim PPI. Datang ke masjid adalah sebuah kenikmatan. Datang ke masjid adalah sebuah keindahan, sebuah harmoni antara kita dengan Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Indah ini, Pak. Dulu, Pak, di saya nih, Pak. Sholat duha supaya rezekinya apa, Pak? Lancar, banyak. Sholat tahajud supaya apa? Supaya rezekinya lancar, supaya urusan kita mudah. Setelah kita tua begini baru kita sadar. Bisa menjalankan sholat duha itu adalah rezeki yang tidak ada tandingannya. Bisa sholat tahajud tiap malam itu adalah rezeki yang tidak ada tandingannya. Bisa subuh berjamaah itu rezeki yang tidak ada tandingannya. Itulah rezeki, bukan duha kalau rezekinya banyak, dagangnya hebat, tahajud bukan. Tahajud itulah yang rezeki, sholat duha itulah yang rezeki. Beliau punya sandaran vertikal yang lemah. Di antaranya ini Pak yang tadi saya sampaikan. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal asa tataqarruka maqaman mahmudan. Nabi Muhammad itu sandarannya ada. Sepertiga malam terakhir dia bangun. Wa minal laili fatahajjat bihi, sholat tahajud di sebagian malam, bukan seluruh malam. Satu tahun yang terindah adalah bulan Ramadan. Satu minggu yang terindah adalah hari Jumat. Makanya sekarang kan ada Jumat berkah, Pak. Di sini kan ada dua ya. 24 jam yang terindah adalah sepertiga malam, Pak. Apalagi bapak-bapak yang bersuida, ya, yang sewaktu-waktu tindak udah dikasih gerah sama Allah tuh, jam 3 malam gerah kita, udah susah tidur lagi, bangun tahajud kita, karena sebentar lagi kita mohon maaf. Bapak 60 ada belum? Belum ya? Dikit lagi. 60 kembalian aku. Ya? Kembalian Pak. Iya Pak. Pak Ustaz berapa nih? 70 Pak. Artinya Pak, kalau 70 kan, kalau Pak perjalanan Pak Usman menuju Allah itu sudah 70 tahun lama. Bapak 60 kurang 1, 59 berarti perjalanan kita sedang berjalan nih Pak menuju Allah udah 59 tahun lalu. Kalau Bapak meninggalnya bareng sama Rasulullah sama 63, Bapak mondar-mandir gentayangan ibu ini tinggal 4 tahun lagi. Mondar-mandir PPI pulang Solo kemari ya, tinggal 4 tahun lagi. Itu kalau umurnya 63. Kalau umurnya 62, tinggal 3. Kalau umurnya 61, tinggal 2. Kalau umurnya 60, tinggal setahun ngalamin lebaran sekali lagi. Iya. Tapi kalau 59, Bapak dipanggilnya menghitung hari. Tinggal menghitung, kalau nggak sekarang besok, kalau nggak besok. Tidak ada yang lolos dari kepungan 7 hari Pak. Kita ini mati kalau nggak Senin, Selasa. Kalau nggak Selasa, kalau nggak Rabu, kalau nggak Kamis, kalau nggak Jumat, kalau nggak Sabtu, Ahad, kalau nggak balik lagi ke Senin lagi. Tidak ada yang lolos dari kepungan 7 hari ini. Betul nggak Pak? Nggak ada. Udah sadar kita nggak ada yang lolos, tapi kok kita masih biar-biaran mari orang. Baik bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Nah, ini udah jam 6 lewat Pak ya. Sebetulnya saya mau menyampaikan 10 mukjizat Nabi Muhammad SAW, tapi satu aja lah Pak. Mukjizat Nabi yang terbesar adalah Al-Quran. Merupakan mukjizat Nabi yang terbesar yang menunjukkan kebenaran ajaran beliau.
al-Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang alhamdulillah tahun 70-an atau 80-an, 90-an anak-anak yang hafiz Quran itu jarang. Sekarang preman-preman hafiz Quran. Preman-preman pakai tato baca Quran. Sekarang di kereta, ya Pak. Bahkan di HP juga tuh. Alhamdulillah, jadi kita husnuzon bahwa kalau anak-anak lagi ngeliatin HP itu lagi ngeliatin Quran, Pak. Ngeliatin Quran. Tapi coba sekali-sekali belum juga. Ya. Lanjutnya lagi. Ya. Yang kedua, air memancar dari sela-sela jari-jari Nabi. Waktu itu terjadi sebuah wadah air, Rasulullah SAW mencelupkan tangannya, maka air memancar dari jari jemarinya Nabi kayak keran. Itu mukjizat Nabi yang kedua yang terkenal. Yang ketiga, makanan yang sedikit untuk banyak orang. Makanannya misalnya cuma sebakul, tapi sekampung itu bisa makan semua. Yang keempat adalah Nabi itu punya segelas susu, tapi mengenyangkan banyak orang. Yang terakhir yang minum Abu Hurairah sama dia. Setelah sekampung dengan segelas susu minum semua. Ini mukjizat. Terusnya lagi Nabi itu yang selanjutnya adalah yang keberapa Pak? Biar cepat aja. Doa minta hujan langsung dikabulkan. Dulu saya tahun 2007, bukan Nabi ini Pak, namanya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Dia imam Masjid Madinah Nabawi. Oleh pemerintah Saudi udah 1,5 tahun hujan nggak turun. Dia sudah jadi imam. Begitu dia selesai sholat, dia berdoa. Kan doanya itu sampai ketiaknya kelihatan. Ya Allah, turunkanlah hujanmu yang berkah dan tidak berbahaya. Begitu disampaikan, tangannya turun, Madinah terang benderang. Tahu-tahu hujan turun, retak. Kita pulang begini dari Masjid Nabawi, luar biasa. Dulu juga saya lihat banyak kiai-kiai pada minta hujan Pak, ya, di sebuah lapangan. Ya Allah, turunkanlah hujanmu, turunkanlah hujanmu. Ternyata tuh hujan sampai siang kagak nongol, sampai sore nggak nongol, sampai malam juga nggak nongol. Apa yang salah? Apa yang salah? Selanjutnya bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang mulia, pemberitahuan tentang hal-hal yang baik yang terjadi. Di antaranya Rasulullah dikasih tahu sama Allah, Romawi akan menang perang Persia. Sebelumnya Romawi kalah. Terusnya lagi, terus Pak, bulan terbelahnya bulan jadi 2, ya. Jadi kira-kira begini posisinya bulan itu. Nah, kira-kira apa ya? Bulan terbelah. Jadi Muhammad, kalau kamu bisa belah bulan, kami masuk Islam. Benar, ditunjuk sama Nabi. Belah. Orang-orang jalan dari Cina, dari India melihat bulan belah secara fisik. Dan ternyata NASA sekarang menemukan di bulan itu kayak ada bekas elasan gitu. Las itu apa? Ternyata bulan itu pernah belah. Tetapi orang-orang kafir bilangnya apa? Bukan beriman, ini sihirmu sekarang hebat banget. Orang kalau nggak dikasih hidayah sama ketika anak kita udah meninggal nih, kita duduk di bawahnya, bahkan begadang sembari main gaple. Padahal yang meninggal kan anak kita ya.
lebih muda dari kita, nggak dapat hidayah kita. Apalagi yang begitu-begini, bulan belah, sihir Muhammad, hebat sekarang sihir lu makin hebat aja, gitu kan? Mengobati sakit mata, Allah sebutkan dalam ketiga. Sekarang udah bisa banyak orang, gitu kan? Akan selalu ada yang tampil membela ajarannya. Di sini ini termasuk orang-orang yang tampil membela agama Rasulullah SAW. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang mulia, yang ke-10, air sedikit bisa menjadi banyak. Yang terakhir Pak, pandangan tokoh-tokoh besar tentang Nabi Muhammad. Yang pertama adalah Michael Hart. Dialah yang menciptakan buku 100 Men Most Influential in History, atau 100 tokoh yang berpengaruh dalam sejarah dunia. Dia meletakkan Nabi Muhammad sebagai orang nomor 1. Yesus Kristus nomor 3, mau dibunuh sampai 2 kali dia. Luar biasa. Kenapa? Kata dia sederhana aja. Semua tokoh terkenal, tapi bagaimana cara dia masuk ke kamar mandi, nggak ada yang tahu. Kalau Nabi Muhammad, cara ke kamar mandi kaki kiri, bacanya Allahumma inni a'udzubika min syarri, semuanya dari umat Islam di Arab sampai umat Islam di Amerika seperti itu. Cara makannya Nabi, cara minumnya Nabi, dan lain-lain, cara pakai bajunya Nabi, semuanya. Tokoh-tokoh lain tidak ada yang seperti itu. Ini kata Michael Hart. Ini kata Michael Hart. Michael Hart pernah datang ke Indonesia tahun 84. Waktu itu pernah datang. Sekarang apa dia masih hidup apa enggak? Saya kurang tahu. Ada lagi ini Will Durant namanya Pak. Ini juga mengagumi Nabi Muhammad, seorang pakar sejarah, seorang filosof Amerika. Dia ungkapan tersendiri menjadi salah satu dari pandangan umat terhadap Nabi Muhammad. Dikatakan bahwa Muhammad ialah orang yang paling agung apabila dilihat sepanjang sejarah. Lagi nih Pak, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi itu orang yang paling sederhana. Dia kemana-mana pakai keredongan kayak anduk doang gitu Pak ya. Kacamatanya dia bikin pakai kawat. Sederhana. Kalau dia naik kereta di India, bapak-bapak pernah ke India nggak ya? Orang-orang agama tabligh kalau itu, ya, itu ke India, keretanya itu sama kereta komuter lain gitu jauh bagusan kita kemana-mana. Mahatma Gandhi maunya yang kelas 3 duduk di bawah. Tapi kata Mahatma Gandhi, Muhammad jauh lebih sederhana dari saya. Jauh lebih sederhana dari saya. Itu Mahatma Gandhi. Ada lagi tokoh yang lain. Ini namanya Sir George Bernard Shaw. Saya senantiasa menghormati agama Muhammad karena potensi yang dia miliki. Ini adalah satu-satunya agama yang bagi saya memiliki kemampuan menyatukan dan berubah peradaban. Saya sudah mempelajari Muhammad, sosok pribadi yang agung, jauh dari kesan seorang yang anti Kristus. Dia harus dipanggil sang penyelamat kemanusiaan. Ada lagi yang dia bilang, kalau Muhammad sekarang masih hidup, maka aku akan angkat dia menjadi pemimpin diktator saja, gak usah diganti-ganti. Maka dia akan atur dunia dengan cara dia. Sir George Bernard Shaw. Ini tokoh-tokoh yang lain-lain lebih banyak lagi. Demikianlah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jazakumullah khairan. Yang begitu ikhlas mendengarkan ceramah saya. Mudah-mudahan kita masuk surga bersama-sama. Ya, bapak-bapak, mudah-mudahan ini adalah bukti bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mencintai Rasulullah dengan seikhlas-ikhlasnya. Dan mudah-mudahan seperti yang tadi Ustadz Joko sampaikan, yang disampaikan juga oleh pembawa acara, setelah ini kita renungkan kehidupan Nabi Muhammad dengan kita endapkan dengan segala kebersihan dan kepentingan hati kita, dan pada gilirannya akan kita amalkan dengan segala kemampuan kita. Bagaimana sikap kita kepada diri kita, pada saudara, pada istri, pada orang tua, dan lain-lain. Setelah ini, insya Allah kita akan terjadi perbaikan dan perubahan yang ke arah jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Demikianlah, lebih dan kurangnya mohon maaf.
Yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan keliru datang dari kebodohan saya pribadi. Semoga Allah akan mau mengampuni saya dan mengampuni kita semuanya. Mengampuni saya dan mengampuni kita semuanya. Wattaqullaha mastata'tum. Nasrullah wa fatun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah, apa tadi yang sudah dipaparkan oleh Ustaz Dani sungguh luar biasa. Semoga kita sebagai kaum Nabi Muhammad SAW mampu merealisasikan dalam kehidupan kita. Sebagaimana kalau saya mencatat sedikit Ustaz, hadis Nabi mengatakan begini: kutinggalkan kalian dua jalan agar kalian tidak tersesat menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita di penghujung acara ini tinggal baca doa dan nanti kita ramah tamah, yaitu ada makanan apa tadi, makanan besar itu ada beberapa varian nanti di sana kan, yang sudah disajikan oleh ibu-ibu komplek Kuala Lumpur. Untuk itu kami persilahkan Pak Ustaz Kamal untuk membacakan atau Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi zidna ilman nafi'an wa ilman nafi'an. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama segenap pengurus Rahmah Orang Indah mohon dibukakan pintu yang sebesar-besarnya apabila dalam pengajian kami yang kurang berkenan sekali lagi kami mohon maaf. Mari kita akhiri majelis ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.